Halo sahabat Bunda, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, saya Eka Yuliana. Di sini saya akan memberikan instrumen untuk konseling keluarga dengan masalah gizi buruk pada anak. Apa sih itu gizi buruk? Gizi buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata. Maka dari itu, untuk mengetahui status gizi yang satu ini, indikator yang digunakan adalah grafik berat badan atau tinggi badan. Nah, dari gizi buruk ini akan ditimbulkan gejala-gejala yang akan dialami oleh si anak. Menurut Bagan Tata Laksana Anak Gizi Buruk dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, gejala umum gizi buruk pada anak yaitu ada dua, yaitu gizi buruk yang tanpa komplikasi dan gizi buruk dengan komplikasi. Nah, gejala buruk tanpa komplikasi yaitu anak terlihat kurus, mengalami edema atau pembekakan, paling tidak pada kedua punggung tangan ataupun kaki. Indikator penilaian status gizi, berat badan atau tinggi badan kurang dari -3. LI-LA kurang dari 11,5 cm untuk anak usia 6-59 bulan. Nafsu makan baik dan tidak disertai dengan komplikasi medis. Untuk gizi buruk dengan komplikasi, biasanya anak akan terlihat sangat kurus, edema atau pembengkakan pada seluruh tubuh, indikator penilaian status gizi berat badan atau tinggi badan kurang dari -3. LI-LA kurang dari 11,5 cm untuk anak usia 6-59 bulan. Dan anak memiliki satu atau lebih komplikasi medis seperti anoreksia, pneumonia, anemia berat, dehidrasi berat, demam tinggi, dan penurunan kesadaran. Nah, biasanya anak-anak yang mengalami gizi buruk akan sering rewel dan sering nangis atau nafsu makan menurun. Selanjutnya, penyebab gizi buruk. Sahabat Bunda harus benar-benar memperhatikan penyebab dari gizi buruk pada anak. Salah satunya yaitu keterbatasan penghasilan keluarga atau faktor ekonomi. Penghasilan keluarga akan sangat menentukan makanan yang disajikan setiap harinya, baik kualitas maupun kuantitas makanan. Namun, bukan berarti makanan yang memenuhi kebutuhan gizi hanya dapat disajikan di lingkungan keluarga dengan penghasilan cukup saja, karena pada kenyataannya tidak demikian. Kemudian, pengetahuan kesehatan tentang gizi makanan. Banyak keluarga dengan penghasilan cukup akan tetapi makanan yang dihidangkan kurang bergizi. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai gizi makanan sehingga cenderung menyajikan makanan cepat saji yang kurang sehat. Selanjutnya, jarak kelahiran yang tidak terencana. Penelitian menunjukkan bahwa bayi dan anak yang mengalami gizi buruk dipicu karena seorang ibu yang sedang hamil lagi saat anaknya yang lain masih kecil, sehingga kesempatan untuk memperhatikan asupan gizi saat hamil dan menyusui menjadi terabaikan. Oleh karena itu, sangatlah penting mengatur jarak kehamilan agar memiliki waktu yang cukup untuk memperhatikan asupan gizi calon bayi dan anak yang lain.
Selanjutnya, penyebab gizi buruk, tradisi pantangan yang merugikan. Di daerah pedesaan masih terdapat berbagai pantangan makanan, terutama bagi ibu hamil. Terdapat beberapa makanan yang dianggap tidak boleh dikonsumsi, padahal makanan tersebut memiliki zat gizi yang tinggi. Penyebab selanjutnya yaitu kesukaan yang berlebihan akan makanan tertentu. Menyukai makanan tertentu secara berlebihan akan mengakibatkan kurang bervariasinya makanan, sehingga tubuh tidak memperoleh semua zat gizi yang diperlukan. Selanjutnya, apa sih upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi gizi buruk pada anak? Sahabat Bunda bisa memaksimalkan peran posyandu, yaitu dengan meningkatkan cakupan deteksi dini gizi buruk melalui penimbangan bulanan balita di posyandu. Sahabat Bunda juga bisa meningkatkan cakupan dan kualitas tata laksana kasus gizi buruk di puskesmas atau rumah sakit dan rumah tangga. Selanjutnya, bisa menyediakan pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP kepada balita kurang gizi dari keluarga miskin. Kemudian, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dalam memberikan asupan gizi pada anak atau ASI atau MPASI. Dan sahabat Bunda juga bisa memberikan suplemen gizi atau kapsul vitamin A kepada semua balita. Selanjutnya, apa sih pencegahan gizi buruk pada anak? Salah satunya, memberikan ASI eksklusif atau hanya ASI ya Bunda, sampai anak berumur 6 bulan. Setelah itu, anak mulai dikenalkan dengan makanan tambahan sebagai pendamping ASI yang sesuai dengan tingkatan umur, lalu disapih setelah berumur 2 tahun. Kemudian, anak diberikan makanan yang bervariasi, seimbang antara kandungan protein, lemak, vitamin, dan mineralnya. Perbandingan komposisinya untuk lemak minimal 10% dari total kalori yang dibutuhkan, sementara protein 12% dan sisanya karbohidrat. Kemudian, sahabat Bunda juga harus rajin menimbang dan mengukur tinggi badan anak dengan mengikuti program posyandu. Cermati apakah pertumbuhan anak sesuai dengan standar di atas. Jika tidak sesuai, segera konsultasikan hal itu ke dokter. Jika anak dirawat di rumah sakit karena gizinya buruk, bisa ditanyakan kepada petugas pola dan jenis makanan yang harus diberikan setelah pulang dari rumah sakit. Yang terakhir, jika anak telah menderita karena kekurangan gizi, maka segera berikan kalori yang tinggi dalam bentuk karbohidrat, lemak, dan gula. Sedangkan untuk proteinnya bisa diberikan setelah sumber-sumber kalori lainnya sudah terlihat mampu meningkatkan energi anak. Berikan pola suplemen mineral dan vitamin penting lainnya. Penanganan dini seringkali meningkatkan kondisi kesehatan secara umum. Pada kondisi yang sudah berat, terapi bisa dilakukan dengan meningkatkan kondisi kesehatan secara umum. Namun, biasanya akan meninggalkan sisa gejala kelainan fisik yang permanen dan akan muncul masalah inteligensi di kemudian hari. Terima kasih sahabat Bunda sudah menonton video